Selamat pagi umat Allah yang terkasih. Kemarin Yesus sudah mengingatkan para muridnya bahwa ada salah seorang dari mereka akan menjual dirinya. Hari ini dia dijual dengan harga 30 uang perak untuk diserahkan kepada para penyesahnya. Sejumlah harga yang sama sekali tidak pantas bila ditukar dengan nyawa manusia. Keserakahan dan sifat rakus dapat membutakan hati manusia, dan kejadian inilah yang menimpa Yudas Iskariot. Kita harus waspada, sebab peristiwa ini dapat menjangkiti diri kita. Marilah kita memeriksa batin dan masuk ke dalam permenungan pagi ini. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau pernah dicobai iblis di padang gurun, tetapi Engkau mampu mengalahkan cobaan tersebut karena Engkau tidak pernah kompromi dengan tawaran iblis. Kami sadar ada begitu banyak godaan yang disuguhkan kepada kami untuk meninggalkan kesetiaan kami kepadamu. Peganglah kami ya Tuhan, dan tunjukkan jalan kami untuk mengikuti teladan-Mu dalam kesetiaan yang sejati, agar kami tidak jatuh ke dalam godaan dan menyerahkan Engkau kekayaan hidup kami. Kemuliaan-Mu ya Tuhan hendak kami angkat setinggi-tingginya, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan.
Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepadamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu, ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si anu dan katakanlah kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku, ya Tuhan." Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia, tetapi celakalah orang yang olehnya Anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, "Bukan aku, ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Allah. Pengalaman perpisahan atau ditinggalkan oleh seseorang pasti menimbulkan rasa sedih dan suasana haru. Barangkali juga ada
kegusaran hati. Apalagi perpisahan itu terjadi dengan orang yang paling kita cintai atau orang terdekat kita. Kebersamaan selama kurang lebih 3 tahun antara Yesus dan para murid harus berakhir karena pengkhianatan salah seorang murid. Pernyataan Yesus yang berbunyi, "Sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku," membuat setiap murid beradu pandang dan menimbulkan pertanyaan di dalam hati masing-masing. Mereka bingung dan bercampur sedih karena kedekatan mereka dengan Sang Guru harus terkoyak. Semua murid menghindar dan berusaha membela diri dengan mengatakan, "Bukan aku, ya Tuhan." Perpisahan Yesus dengan para muridnya dibungkus dalam suasana perjamuan makan bersama. Perjamuan makan itu diawali oleh suasana rileks dan penuh keakraban. Sebagaimana pesta pada umumnya, perjamuan makan itu seharusnya mendatangkan kegembiraan. Tetapi perjamuan itu segera mendatangkan suasana sedih dan penuh ketegangan. Terutama saat Yesus mengumumkan pengalaman yang akan terjadi pada dirinya. Yesus memberitahukan bahwa dirinya akan pergi untuk memenuhi nubuat yang sudah tertulis. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang Dia. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, hati kita sungguh miris melihat orang justru merancangkan penderitaan bagi sesamanya. Yudas mengajukan proposal untuk menyerahkan Sang Guru. "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Yudas tidak segera sadar diri akan kesalahannya. Bahkan dia semakin mengikuti kepicikan hatinya. Dia memasukkan dirinya ke jurang kebinasaan. Hari-hari sengsara Yesus sudah di ambang pintu. Dan kita menjumpai keterlibatan seorang yang rela meminjamkan ruang rumahnya untuk kepentingan Yesus merayakan Paskah bersama murid-muridnya. Adakah kita menyediakan ruang hati, hidup, dan diri kita untuk perjamuan keselamatan bersama Yesus? Selamat mempersiapkan
ruang perjamuan keselamatan. Marilah kita mempersiapkan hati dan diri kita agar pantas menyongsong kebangkitan Yesus yang menjadikan kita manusia baru. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk rahmat panggilan menjadi pengikut-Mu. Tabahkanlah kami jika kami tidak dipahami oleh orang lain. Buatlah kami selalu tinggal di dalam kasih persaudaraan-Mu, supaya semua dunia tahu bahwa kami adalah murid-murid-Mu. Semoga keselamatan-Mu berpancaran di seluruh muka bumi. Terpujilah Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari, dan perjalanan hidup kita sepanjang hari ini dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.